A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para jamaah KSM, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah KSM, di bulan ini kita akan memperingati Isra dan Mi'raj, di mana pertemuan kali ini akan membahas tentang Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Semoga apa yang akan disampaikan ini menjadikan pengetahuan kita tentang Isra Mi'raj akan bertambah, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Pertama, bahwasanya tidak diragukan lagi ketika Nabi Muhammad SAW masih berada di Mekah, beliau mendapat dukungan daripada Abu Thalib, yaitu pamannya sendiri, dan juga Sayyidah Khadijah, istri beliau yang sangat setia kepada Nabi Muhammad, di mana Sayyidah Khadijah berjuang dengan hartanya, dengan tenaganya untuk membela Nabi Muhammad SAW. Kedua orang ini sangat berperan besar dalam melindungi dan membentengi Nabi Muhammad SAW dari gangguan bangsa Quraisy yang kafir. Akan tetapi dengan wafatnya Abu Thalib, maka dukungan tersebut sudah tentunya akan hilang, karena Abu Thalib sangat disegani oleh kaum kafir Quraisy, dan kaum kafir Quraisy masih membutuhkan dukungan dari Abu Thalib, sehingga waktu Abu Thalib masih hidup, mereka tidak begitu berani untuk mengganggu Nabi Muhammad SAW. Namun dengan wafatnya Abu Thalib, maka mereka bebas melakukan gangguan-gangguan baik secara fisik maupun secara psikis terhadap Nabi Muhammad SAW. Sayyidah Khadijah selama hidupnya, beliaulah yang selalu menjadi obat penawar bagi kesedihan-kesedihan Nabi Muhammad SAW, di mana setelah mendapatkan gangguan dari Quraisy, Sayyidah Khadijah lah yang selalu menghibur Nabi Muhammad SAW. Namun dengan wafatnya Sayyidah Khadijah, maka Nabi Muhammad telah kehilangan pula dukungan spiritual dan dukungan secara psikis daripada istri beliau tersebut. Dan setelah Abu Thalib meninggal dan Sayyidah Khadijah meninggal, maka gangguan-gangguan suku Quraisy terhadap Nabi Muhammad semakin bertambah. Oleh karena itu, di saat itulah Nabi Muhammad berinisiatif untuk pergi ke Taif untuk mendapatkan dukungan dari para pembesar Taif. Namun hasilnya adalah sebaliknya. Nabi Muhammad bukan hanya tidak mendapat dukungan, tapi bahkan Nabi Muhammad mendapat cacian dan makian serta lemparan-lemparan batu dari warga Taif. Bahkan anak kecil pun ikut melempari Nabi Muhammad dengan batu. Tidak hanya itu, pembesar-pembesar Taif tersebut menyuruh utusan agar menyampaikan kepada bangsa Quraisy bahwa Nabi Muhammad telah datang ke Taif, hendak merayu mereka agar masuk Islam dan mendukung Nabi Muhammad. Sehingga untuk beberapa saat Nabi Muhammad diboikot, tidak bisa masuk ke Mekah lagi. Namun berkat dukungan seorang kafir yang di Mekah dan masih memiliki nurani orang kafir ini, akhirnya Nabi Muhammad diizinkan kembali untuk memasuki Mekah. Tak lama kemudian terjadilah Isra dan Mi'raj. Tujuan daripada Isra dan Mi'raj yang terpenting adalah Allah Subhanahu wa taala menginginkan untuk memberikan peluang dan kesempatan kepada Nabi Muhammad agar melihat manifestasi kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga hati Nabi Muhammad dipenuhi dengan tawakal dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi kuasa-kuasa orang kafir yang memerintah di Mekah tersebut. Maka Nabi Muhammad dengan Isra Mi'raj itu mendapatkan energi yang lebih lagi, sebagaimana hal ini juga terjadi kepada Nabi Musa alaihissalam. Allah SWT ingin menampakkan kepada Nabi Musa kekuasaannya dan kehebatannya, sehingga hati Nabi Musa dengan melihat ayat-ayat Allah tersebut bisa menjadi stabil, menjadi kokoh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qala alqiha ya
موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى قال ألقيها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء ayatan ukhra linuriyaka min ayatinal kubra, yang artinya wahai Musa lemparlah tongkat tersebut. Kemudian Nabi Musa melempar, tiba-tiba berubah menjadi ular. Nabi Musa lari takut melihat ular tersebut, tapi Allah berfirman, ambillah tongkat tersebut, jangan takut karena kami akan merubahnya lagi sebagaimana awalnya, menjadi kayu lagi maksudnya. Dan masukkan tanganmu ke bawah ketiakmu, tanganmu akan menjadi terang benderang dan putih terang benderang. Itulah ayat-ayat Tuhan, sehingga kami menunjukkan kepadamu kebesaran-kebesaran dan ayat-ayat kebesaran Tuhan. Maka hasil daripada Isra dan Mi'raj adalah Allah SWT memberikan kabar gembira kepada Nabi Muhammad dengan menunjukkan tanda-tanda kebesarannya yang mana sangat banyak sekali jumlahnya, dan ini akan menjadi mukaddimah atau pendahuluan bagi hijrah dan konflik yang sedemikian besar baginda Nabi Muhammad dengan umatnya dengan kekufuran dan kesesatan di sepanjang sejarah. Salah satu daripada tanda-tanda kebesaran itu adalah perginya Nabi Muhammad ke Baitul Maqdis. Nabi Muhammad naik ke langit menyaksikan alam yang tersembunyi. Rasulullah diajak untuk mengimani alam yang tersembunyi, dan juga Nabi Muhammad bertemu dengan para malaikat-malaikat, menyaksikan surga dan neraka, contoh-contoh daripada pahala dan juga hukuman. Al-Quran menjelaskan perkara ini dan perjalanan Nabi Muhammad ini di surat Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Mengenai Mi'rajnya, Al-Quran menjelaskannya di surat Najm. Al-Quran menjelaskan hikmah daripada Isra itu di surat Isra demikian, linuriyahu min ayatina, agar kami menunjukkan kepadamu ayat-ayat kebesaran kami. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra, laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Nabi Muhammad telah menyaksikan kebesaran-kebesaran Tuhannya. Ustadz Abdul Hasan Nadawi mengatakan bahwasanya peristiwa Isra bukan hanya peristiwa personal dan sederhana di mana Rasulullah menyaksikan tanda-tanda kebesaran Allah SWT, menyaksikan malakut langit-langit dan bumi, melainkan perjalanan Nabi Muhammad ini memiliki tujuan-tujuan yang sangat teliti dan mendalam. Surat Isra dan Najm menyatakan bahwasanya Nabi Muhammad adalah Nabi dua kiblat, kiblatain, dan imam masyriqain dan maghribain, penerus para nabi-nabi yang terdahulu dan juga pemimpin bagi generasi-generasi yang akan datang. Di dalam perjalanan Mi'raj, kota Mekah dan kota Quds dan Masjidil Haram serta Masjidil Aqsa ditautkan. Seluruh para nabi menjadi makmum saat Nabi Muhammad sholat. Peristiwa ini pada hakikatnya adalah pernyataan bahwasanya risalah Nabi Muhammad adalah risalah semesta, kepemimpinannya adalah abadi, dan ajaran-ajarannya adalah membentuk manusia yang sesungguhnya di setiap zaman dan waktu. Surat ini menunjukkan kepribadian Nabi Muhammad yang sangat agung sebagai pilihan daripada Allah SWT. Isra Mi'raj juga menjelaskan kedudukan umat Nabi Muhammad di tengah kaum-kaum yang lain. Ikhwani wa akhwati sekalian, para jamaah KSM, cukup di sini dahulu perjumpaan kita. Nanti insya Allah ada sesi kedua yang akan melanjutkan pembahasan soal Isra Mi'raj. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.